Kamu pernah ngerasa terjebak dalam pikiran sendiri? Rasanya, setiap kali mau fokus, ada aja hal yang bikin kamu terganggu. Mulai dari notifikasi ponsel sampai godaan scrolling yang gak ada habisnya. Ini semua bikin kamu jadi sulit berkonsentrasi dan mudah terjebak dalam kebiasaan buruk. Nah, disinilah kita harus mulai ambil langkah. Pikiran yang gak dijaga bisa jadi pintu masuk untuk masalah yang lebih besar, termasuk PMO. Mari kita telaah lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Yuk, kita mulai dengan mengenali akar masalahnya. Chapter 1, Mengapa Pikiran Kita Rentan? Kita seringkali tidak menyadari seberapa banyak waktu yang kita habiskan dengan pikiran yang tidak produktif. Bayangkan kamu seorang mahasiswa yang sedang belajar untuk ujian, tetapi terjebak dalam scrolling sosial media. Setiap kali kamu berniat belajar, ada dorongan untuk cek berita terbaru atau video lucu. Akibatnya, waktu belajar yang seharusnya produktif malah tercecer. Ketika pikiran kita tidak fokus, akan ada banyak godaan yang datang menghampiri. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menjadi lebih buruk dan menjadi pintu masuk ke perilaku yang tidak baik. Nah, pada bagian ini, kita perlu mulai mengenali pola pikir merugikan yang ada. Apakah kamu pernah merasa tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan perhatian dari hal yang lebih penting? Disinilah pentingnya kita untuk jaga diri dan pikiran, agar tidak terjebak dalam siklus negatif ini. Hal-hal kecil yang kita abaikan, justru bisa berdampak besar di kemudian hari. Pikiran yang tidak terawat adalah petunjuk jelas bahwa kita sedang melawan diri sendiri. Bukankah ironis? Chapter 2, Persoalan Kebiasaan Menunda. Kebiasaan menunda mungkin jadi masalah yang sudah sering kita hadapi. Mungkin kamu merasa bosan atau bahkan cemas untuk memulai sesuatu yang harusnya kamu kerjakan. Hal ini bisa terjadi karena kita tidak merasa cukup berkompeten atau tidak yakin dengan hasilnya. Bayangkan situasi kamu sebagai pekerja yang harus menyelesaikan proyek, tetapi lebih memilih untuk menunda hingga batas waktu semakin dekat. Siklus ini menjadikan fokus kita semakin hilang dan, pada akhirnya, menambah tekanan. Ini adalah saat di mana pikiran kita menjadi sangat rentan. Terlalu banyak beban yang dipikirkan bisa membuat kita merasa mudah teralihkan. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa jadi jalur menuju PMO. Toh, mengapa kita lebih memilih siklus menyiksa ini? Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk meloncat dari kebiasaan menunda ini? Salah satu cara adalah dengan memecah tugas menjadi bagian kecil. Dengan cara ini, kamu bisa lebih mudah melihat pencapaian meski kecil, dan tidak merasa tertekan. Ingat, setiap langkah kecil bisa memiliki dampak besar. Chapter 3, Dampak Kecanduan Scroll. Kecanduan scrolling menjadi salah satu kegiatan yang sangat umum di kalangan kita, terutama dengan akses internet yang tak terbatas. Kita seringkali tidak sadar seberapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk melihat konten yang tidak bernilai. Berapa kali kamu sudah berjanji untuk berhenti main scroll, tapi masih melakukan hal yang sama? Ini bisa menjadi masalah serius karena semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, semakin sedikit waktu kita untuk hal yang benar-benar penting. Situasi ini bukan hanya membuang waktu, tetapi juga membuat otak kita merasa lelah dan berpotensi memicu kecemasan. Betapa ironis, kan? Saat kita merasa ingin bersantai, justru hal tersebut malah memberi tekanan lebih. Dalam konteks ini, penting untuk mulai membatasi diri dan memfokuskan waktu pada hal yang lebih produktif. Coba deh, hitung berapa lama kamu menghabiskan waktu setiap harinya dengan scrolling. Mungkin selama ini kita hanya berfokus pada kesenangan instan, padahal ada banyak hal berharga yang bisa kita lakukan. Chapter 4, Pentingnya Jaga Pikiran. Kita semua pernah merasa kesulitan mengelola pikiran, bukan?
Beberapa psikolog berpendapat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita perlu menyadari bahwa semua hal yang terjadi di luar sana, termasuk media sosial, bisa memengaruhi pikiran kita. Hal-hal kecil yang kita biarkan masuk tanpa kita sadari ternyata bisa menumpuk dan memengaruhi cara kita berpikir. Jika kita tidak menjaga pikiran kita dengan baik, kita bisa terbuka terhadap berbagai pengaruh negatif. Ini bukan hanya tentang tidak terjebak dalam PMO, tetapi juga menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Salah satu caranya adalah dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Coba deh, atur waktu khusus di hari untuk refleksi diri atau sekadar bersantai tanpa gangguan dari dunia luar. Keberanian untuk jaga pikiran dan membuat keputusan bijak adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih positif. Ingat, mendapatkan pikiran yang sehat dimulai dari kesadaran akan diri sendiri. Chapter 5, Langkah Awal untuk Perubahan. Sekarang, saatnya untuk memikirkan langkah konkret yang bisa kita ambil. Pertama, cobalah untuk memperhatikan kebiasaan sehari-hari, khususnya dalam hal fokus dan perhatian. Kamu bisa membuat catatan mengenai kapan kamu merasa paling rentan untuk teralihkan atau menunda pekerjaan. Kedua, tetapkan me time dalam jadwal harianmu. Hal ini perlu dilakukan agar kamu bisa lebih memahami dirimu sendiri. Ketiga, mulai dengan mematikan notifikasi yang tidak perlu. Dengan langkah-langkah ini, kamu mulai menata pikiran dan menghindari risiko yang lebih besar. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, tapi dengan konsistensi, kamu pasti bisa melakukannya. Misalnya, coba deh buat target kecil setiap hari. Beri dirimu penghargaan ketika berhasil mencapainya. Menerapkan hal ini akan membantu memperkuat kemauan dan membuatmu lebih fokus. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ke Ruang Tumbuh dan bagikan ke teman-teman supaya kita bisa berkembang bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.